Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa kabar petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini pada hari Kamis 6 Oktober 2022. Kita akan membahas tema-tema terkini yang merupakan fenomena dan bersama dengan narasumber yang kredibel dan terpercaya. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Survei Indikator Politik Indonesia mencatatkan terjadi penurunan kepedulian masyarakat akan politik setelah kenaikan harga BBM pada awal September lalu. Menurut survei nasional yang dilakukan secara tatap muka kepada 1.220 responden dalam periode 13 sampai 20 September 2022 yang lalu, persepsi positif masyarakat terhadap kondisi politik turun dari 32,1% pada Agustus 2022 menjadi 26,1% pada September 2022. Trennya dalam sebulan terakhir menurun dibandingkan dengan survei pada Agustus 2022 sebelum kenaikan harga bahan bakar minyak. Kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Apa penyebab penurunan kepedulian masyarakat akan politik? Bagaimana pengaruh kelompok oligarki dan politik dinasti di Indonesia? Apakah kepentingan rakyat tersandera oligarki dan politik dinasti? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan peneliti dari Indonesia Justice Monitor, Bung Erwin Permana. Assalamualaikum, Bung Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Bung ya? Alhamdulillah, sehat insyaallah. Bung Erwin, bagaimana tren persepsi masyarakat terhadap kondisi politik di tanah air saat ini, Bu? Ya, kalau kita memperhatikan yang namanya tren politik itu sedang mengalami dinamisasi satu hal yang benar. Bagaimanapun manusia itu adalah zoon politikon. Manusia itu adalah makhluk politik yang memang sepanjang sejarah perjalanan manusia itu nggak pernah dilepaskan dari aspek-aspek yang bersifat politis. Hanya saja memang dalam perjalanannya itu mengalami proses dinamisasi, tergantung faktor-faktor kekuasaan, tergantung kepada faktor-faktor kepercayaan, kemampuan dari aktor-aktor politik itu dalam memenuhi ekspektasi dan juga kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita memperhatikan belakangan ini memang terdapat semacam erosi kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik dan juga terhadap politik itu sendiri. Nah, mulai dari kasus misalnya berkaitan dengan kasus Ferdy Sambo, penanganannya begitu lambat gitu. Kasus berkaitan dengan kaitan antara bagaimana sikap para aktor politik terhadap para ulama misalnya. Jadi ulama itu kemudian disikapi secara represif melalui instrumen-instrumen politik yang belakangan yang yang kejadian juga adalah berkaitan dengan kasus meninggalnya hampir 200 orang korban di Kanjuruhan, daerah Malang sana itu, yaitu juga melibatkan instrumen kekuasaan, yakni kepolisian di situ gitu. Jadi memang kondisi kepercayaan masyarakat terhadap instrumen kekuasaan hari-hari ini termasuk instrumen politik itu semakin menurun. Sebetulnya kalau ini kita boleh lebarkan diskusinya sedikit, Nanang, itu sebetulnya fenomena umum bukan hanya di tanah air sebetulnya, tapi juga di seluruh penjuru dunia bisa dikatakan. Gitu. Ada satu survei tahun lalu itu di Amerika, itu yang menyatakan bahwa kurang dari 50% generasi tua Amerika itu sebetulnya mereka sudah ingin menjauh dari aktivitas politik. Apalagi mengidentifikasikan diri mereka sebagai seorang kapitalis gitu ya, seorang demokrat dan segala macam. Itu kurang dari 50%. Sedangkan di anak mudanya itu lebih parah angkanya. Di
Di anak muda itu angkanya hanya sekitar 17% yang mengidentifikasi jati diri politik mereka itu sebagai orang yang kapitalis misalnya. Jadi memang ini merupakan satu fenomena umum di seluruh penjuru dunia, terdapat semacam degradasi kepercayaan politik di tengah-tengah masyarakat, terutama generasi muda, terhadap sistem politik itu sendiri, yakni sistem politik demokrasi dan juga instrumen-instrumen yang mendukungnya. Itu realitas yang kita ada. Saya kira begitu, Bung Nana. Bung Erwin, apa penyebab penurunan kepedulian masyarakat akan politik, Bung? Ya, ini tidak terlepas dari berbagai macam kebijakan yang tidak mampu memberikan kesejahteraan. Sebab bagaimana apa yang namanya politik itu kan sebetulnya adalah instrumen untuk mendistribusikan keadilan, pemerataan, meningkatkan kesejahteraan. Nah, semakin mampu instrumen itu bekerja, maka semakin kepercayaan itu tinggi. Itu saja sebetulnya dalilnya. Jadi ketika kekuasaan yang merupakan atau politik yang merupakan instrumen untuk mendistribusikan keadilan, mengurus masyarakat itu tidak bekerja dengan baik, maka dengan sendirinya kepercayaan itu akan tergerus. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Bagaimana indikator kesejahteraan masyarakat hari-hari ini di Indonesia gitu. Orang miskin itu masih mencapai secara resmi data BPS itu angkanya masih 9,53%. Artinya 27 juta masyarakat Indonesia itu menderita kemiskinan itu dengan standar yang sangat buruk, yakni standar kemiskinan Indonesia itu orang dikatakan miskin itu dengan standar pendapatan penghasilan per bulan itu hanya sekitar 500.000, lebih sedikit 505.000, apa itu data BPS. Lalu dapat apa dengan 505.000 itu gitu ya? Kalaupun ada penghasilan orang 700.000, maka dia nggak terkategori sebagai orang yang miskin. Ini kan sengsara ini. Ya 700.000 juga dapat apa gitu. Ya, jadi instrumen-instrumen politik itu tidak bekerja dalam hal mendistribusikan keadilan ekonomi, dalam hal menciptakan keadilan hukum misalnya. Ya kan mudah kita memperhatikan bagaimana ketidakadilan hukum di negeri ini begitu nyata terjadi. Bagaimana perlakuan terhadap para asatid tadi kami katakan gitu. Bagaimana perlakuan terhadap para pesohor ketika mereka melakukan tindak kejahatan korupsi, mereka dihukum sebentar habis itu bebas. Sedangkan korupsi yang mereka lakukan itu sangat besar sekali kerugiannya terhadap masyarakat gitu. Nah, fenomena ini kan fenomena yang mudah dilihat. Fenomena ini kan fenomena yang seperti telanjang di hadapan mata masyarakat terjadi. Di satu sisi tidak ada ketidakadilan itu terwujud dengan begitu gamblang di hadapan mata sendiri. Sedangkan kesejahteraan ekonomi yang diceritakan itu tidak pernah terjadi. Nah, sehingga kemudian ya dampaknya adalah ketidakpercayaan terhadap aktor politik dan juga sistem politik itu sendiri. Itu Bung. Iya, Bung Erwin, bagaimana sebenarnya pengaruh kelompok oligarki dan politik dinasti di Indonesia, Bung? Apakah kepentingan rakyat tersandera oligarki dan politik dinasti ini? Ya kalau kita memperhatikan ya pengaruh kelompok oligarki politik terhadap politik itu memang sangat besar sekali. Kan manifesto politik di Indonesia itu kan terangkum di dalam partai-partai politik. Ya tidak ada langkah politik apapun yang bisa dilakukan kecuali melalui partai politik. Ya, ingin menjadi presiden itu melalui partai politik, ini menjadi anggota dewan melalui partai politik, ini menjadi gubernur, ini menjadi bupati. Ya, ingin mengambil jabatan-jabatan politik tertentu itu melalui partai-partai politik. Nah, kalau kita mencermati ekosistem partai politik, itu senantiasa ada di sana itu yang namanya oligarki, Demokrat, oligarki sekali. PDIP apalagi, PKS sama aja, PKB sama, ya Nasdem paling tinggi oligarkinya gitu. Ya ketuanya siapa, dewan pembinanya siapa, ketua umumnya siapa, terus kemudian anggota-anggota dewannya siapa. Itu ya di anggota-anggota keluarga inti itu sendiri gitu. Jadi tidak ada satupun partai politik di Indonesia itu yang bebas dari yang namanya oligarki. Oligarki itu kan politik yang dijalankan oleh segelintir orang. Itu adalah masih ada hubungan kekerabatan di antara mereka gitu. Nah, kemudian ini juga diperparah dengan oligarki bisnis, di mana bisnis di Indonesia itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ya, Silverman ini kan pernah mengatakan itu data sangat terkenal sekali dan sangat populer, di mana 4 orang terkaya di Indonesia itu menguasai kekayaan
setara dengan 100 juta penduduk. Luar biasa, hanya 4 orang saja itu bisa menguasai aset Indonesia sedemikian besar gitu. Nah, 4 orang ini atau beberapa orang kaya ini kan begitu mudah. Mereka ini melakukan intervensi-intervensi atau melakukan semacam kong kali kong atau persekongkolan gitu. Itu dengan aktor-aktor politik. Kenapa? Karena memang jumlahnya sedikit. Kalau ibarat ikan di akuarium itu kan kelihatan aja, hanya itu aja kok, nggak banyak. Jumlah yang sedikit itu mudah untuk melakukan konsolidasi karena memang jumlahnya sedikit gitu. Nah, akhirnya apa? Kong kali kong antara oligarki politik dan juga oligarki bisnis ini pada akhirnya membawa menghimpun kepentingan-kepentingan politik dan juga kepentingan-kepentingan ekonomi itu hanya untuk kepentingan mereka. Pada akhirnya yang dirugikan adalah masyarakat, yang sengsara adalah masyarakat gitu. Kenapa? Ya tadi akibat kong kali kong antara oligarki bisnis dan juga oligarki politik itu sendiri. Itu Bang Nana. Iya, Bung Erwin, mengapa kekuatan oligarki begitu cepat terkonsolidasi? Apakah fenomena oligarki yang merupakan penyakit bawaan demokrasi, dan apakah kedaulatan rakyat hanyalah slogan omong kosong demokrasi? Ya, mereka mudah terkonsolidasi memang. Kenapa? Karena mereka kan nggak banyak. Jumlah mereka sedikit gitu. Yang sedikit itu tentu mudah untuk dikonsolidasi. Jumlah mereka sedikit, terus kemudian kalau kita mencoba membedah kepentingan mereka itu relatif sama. Apa kepentingan mereka? Bisnis. Ya kepentingan mereka sama, kepentingan kekuasaan. Hal yang lain itu bisa ditoleransikan gitu. Omong kosong ada idealitas. Ya, omong kosong dalam demokrasi itu ada mereka itu menomorsatukan kepentingan institusi yang ngomong kosong semuanya itu. Mereka menomorsatukan kepentingan undang-undang, bahkan undang-undang pun mereka ganti ya dengan jumlah mereka yang tidak banyak, ya, dengan harta kekuasaan harta kekayaan mereka yang luar biasa besar sehingga kemudian itu mudah terkonsolidasi. Pada akhirnya apalagi lagi adalah masyarakat yang menjadi korban, bahkan cenderung masyarakat itu menjadi komoditas. Komoditas untuk apa? Untuk diperjualbelikan. Diperjualbelikan masyarakat itu justru untuk kemudian dieksploitasi, dibisniskan apa aja itu. Ya bahkan bukan hanya sebatas memang mereka pelaku bisnis yang berbisnis dengan masyarakat, bahkan data masyarakat pun itu kemudian jebol untuk diperjualbelikan kan gitu. Semakin banyak orang miskin, maka semakin banyak anggaran dialokasikan untuk orang miskin itu, maka potensi korupsi pun akan semakin besar. Ketika kejadian pandemi COVID yang sedemikian banyak korban gitu, terus kemudian ada anggaran yang dialokasikan oleh negara, siapa yang menilap anggaran-anggaran ini? Mereka-mereka lain. Ini karena memang terkonsolidasi kekuatan mereka di antara segelintir-segelintir orang tadi itu, ya, baik dari segelintir orang di kalangan oligarki politik maupun oligarki ekonomi, sehingga semuanya itu bisa diatur. Undang-undang pun mereka kendalikan, kekuasaan pun pada akhirnya mereka yang mengendalikan. Itu. Ya, selanjutnya apakah tatanan politik didominasi oleh kelompok oligarki telah meminggirkan kepentingan masyarakat sipil? Ya jelas itu meminggirkan kepentingan masyarakat sipil, justru menginjak-injak kepentingan masyarakat sipil. Ya lihat aja realitasnya dalam proyek apapun, dalam pembangunan apapun, masyarakat sipil itu senantiasa menjadi korban. Bukan masyarakat, bukan pembangunan itu untuk memajukan, untuk membangun masyarakat sipil, bukan. Ya di Jawa ini kan sudah semakin langka lahan, ya sudah semakin langka aset-aset yang dimiliki oleh masyarakat. Semakin besar di Jawa ini masyarakat yang tidak memiliki aset apapun, tidak memiliki lahan apapun, ya walaupun mereka tinggal di atas lahan, tapi lahan yang sudah dimiliki oleh segelintir orang. Itu kan fakta yang nampak di lapangan oleh kita gitu. Ya apa penyebab itu semua? Karena ada oligarki politik tadi itu gitu. Dalam hal di lapangan, belum lagi dalam hal proyek-proyek pemerintahan, proyek-proyek pembangunan, proyek jalan tol gitu. Itu kan proyek bagi-bagi sebetulnya. Ya, proyek jalan tol, proyek kereta cepat, proyek lapangan terbang gitu. Itu kan proyek bagi-bagi di kalangan para oligarki bisnis dan juga oligarki politik tadi itu. Ya, apa manfaatnya untuk masyarakat? Terpinggirkan masyarakatnya, justru lahan mereka yang diambil. Untuk pembangunan jalan tol, berapa pasal yang dikorbankan? Untuk pembangunan kereta cepat, berapa pasal yang dikorbankan? Berapa rumah
masyarakat yang dilibas gitu. Jadi justru akibat oligarki itu ya, kepentingan masyarakat justru kemudian digilas oleh pembangunan. Jadi akibatnya bukan pembangunan untuk masyarakat, justru masyarakat untuk pembangunan pada akhirnya gitu. Jadi pembangunan ini menggilas jiwa-jiwa masyarakat. Itu, Bung. Iya. Lalu bagaimana solusi praktis dan paradigmatis menyingkirkan oligarki dan politik dinasti ini, Bung Erwin? Ya, kita harus paham bahwa munculnya politik oligarki ini adalah akibat tatanan politik sekuler demokrasi. Ya, akibat tatanan politik sekuler demokrasi ini kemudian muncul berbagai fenomena-fenomena itu. Ya, di mana politik itu hanya kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan kelompok, kepentingan kekeluargaan, kepentingan kekuasaan. Yang dengan kekuasaan itu maka kemudian berbagai macam fasilitas itu bisa diraih. Ya, bisa memperoleh dunia, bisa memperoleh tahta, bisa memperoleh harta dan segala macam di situ. Sehingga kemudian ya sebisa mungkin kekuasaan ini dibagi di kalangan anggota-anggota yang segelintir itu saja. Itu dalam tataran demokrasi. Ya, jadi terjadinya politik oligarki ini adalah akibat implementasi dari politik sekuler demokrasi. Ini yang menjadi akar masalah. Oleh karena itu, jika yang ditanyakan adalah bagaimana secara solusi paradigmatisnya, maka solusinya adalah kita harus jujur mengatakan bahwa sumber pendarataan kita itu adalah implementasi demokrasi itu sendiri. Itu yang membuat kita babak belur selama ini. Gitu. Nah, maka dengan pemikiran yang mendalam, solusinya apa? Ganti itu. Gitu. Ganti dengan solusi paradigmatis lain, yakni dengan implementasi Islam secara kafah. Sistem politik Islam itu tidak memungkinkan terjadi oligarki yang tujuan oligarki itu hanya untuk kepentingan kekeluargaan atau untuk kepentingan kelompok gitu. Politik di dalam Islam itu adalah untuk mengurus kepentingan masyarakat, untuk mensejahterakan manusia, untuk mendistribusikan keadilan, untuk menciptakan kemakmuran. Itu tujuan politik dalam Islam gitu. Walaupun pengendalian politik dalam Islam memang tetap dikendalikan oleh satu orang, jadi satu orang khalifah, artinya memang tetap terbatas di situ. Tapi secara paradigmatis itu memang berbeda. Kalau dalam kapitalis demokrasi, paradigmasi politik itu adalah untuk kepentingan saja. Yang kepentingan apa? Kepentingan aktor-aktor yang menjalankan politik itu. Sedangkan dalam Islam, kepentingan politik dalam Islam itulah untuk mensejahterakan masyarakat yang kalau masyarakat tidak sejahtera itu menunjukkan bahwa politik itu sudah gagal. Maka pada saat itu perlu dievaluasi kepemimpinan seorang pemimpin di dalam negara, yakni seorang khalifah gitu. Ya. Itu saya kira, Bung. Baik, Bung Erwin, terima kasih atas pemaparannya. Semoga sehat dan sukses selalu, Bung Erwin. Amin. Ada juga sama-sama ya. Baiklah, para pemirsa Kabar Petang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Erwin Permana. Insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Kabar Petang dengan tema yang lebih menarik, terupdate, tentu saja dengan narasumber yang kredibel, terpercaya dari sudut pandang Islam. Demikianlah Kabar Petang pada sore hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.